Assalamualaikum teman-teman, saya Karisma Kumairo Nabila, NIM 182-303-101-007, mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan terkait health education pada pasien CA Hepar. Yang pertama yaitu edukasi terkait penyakit CA Hepar. Nah, CA Hepar itu apa sih? CA Hepar adalah tumor ganas yang berasal dari sel hati atau hepatosit, yang selanjutnya dikenal dengan kanker hati. CA Hepar dapat dipicu dari bahan-bahan kimia, yang pertama pestisida, yang kedua herbisida, dan fungisida. Semakin sering terpapar bahan kimia tersebut, resiko terkena CA Hepar semakin tinggi. Keganasan di hati. Yang pertama, primer. Primer berasal dari hati, yang dapat menyebabkan penyakit karsinoma sel hati dan kanker saluran empedu. Yang kedua, sekunder. Berasal dari organ lain selain hati, yang dapat mengakibatkan metastasis. Kita di sini akan membahas karsinoma sel hati. Nah, gejala CA Hepar ada apa aja sih? Nah, seperti pada gambar, yang sebelah kiri hati yang masih sehat dan yang sebelah kanan hati yang sudah terkena kanker. Gejala CA Hepar, ada gejala awal. Yang pertama, pada stadium awal umumnya tidak bergejala. Yang kedua, nyeri perut bagian kanan atas. Yang ketiga, penurunan berat badan secara drastis. Yang keempat, terdapat benjolan pada iga kanan atau bagian perut kanan atas, lemas, dan mudah lelah. Setelah gejala awal, ada gejala lanjutan. Yang pertama, mata terlihat kuning. Yang kedua, perut membesar. Yang ketiga, perubahan kesadaran. Yang keempat, muntah darah atau darah hitam. Selanjutnya, faktor resiko CA Hepar. Yang pertama ada usia, yang kedua jenis kelamin, di mana laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Lalu ada riwayat kanker dalam keluarga, sirosis, hepatitis B dan C, konsumsi alkohol, obesitas dan perlemakan hati, kontaminasi aflatoksin pada makanan, dan yang terakhir yaitu beresiko pada penderita diabetes mellitus. Nah, selanjutnya pencegahan pada CA Hepar menggunakan vaksinasi hepatitis B universal pada bayi dan dewasa. Untuk yang dewasa dengan faktor resiko sebagai berikut. Yang pertama, bekerja di bidang kesehatan seperti perawat, dokter, petugas lab, dan lainnya. Yang kedua, orang sering mendapatkan darah. Yang ketiga, pasien yang sedang melakukan cuci darah. Yang keempat, penerima cangkok organ, lalu penghuni lapas, orang yang tinggal serumah atau pasangan seksual yang menderita hepatitis B, pengguna narkoba suntik, dan pasangan seksual multiple. Setelah pencegahan CA Hepar dengan pemberian vaksinasi hepatitis B secara universal, selanjutnya yaitu melakukan metode penyuntikan secara aman. Yang kedua, screening virus hepatitis B dan C pada donor darah. Yang ketiga, menyimpan makanan agar tidak terpapar aflatoksin B1. Dan yang terakhir, pengobatan pada pasien hepatitis B dan hepatitis C. Mungkin cukup sekian dari saya. Selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.